Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas reaksi terhadap Undang-Undang IKN yang sudah dilahirkan Januari yang lalu. Tapi reaksinya terus berkembang. Bahkan tidak hanya sekedar pendapat, tapi justru ada yang ramai-ramai bikin petisi. Dan 45 orang yang bikin petisi menolak ibu kota baru. Selain itu ada 25 orang lainnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi, yaitu dan meminta dibatalkan dari undang-undang yang sudah lahir tersebut. Tapi ada yang menarik, tadi saya mendapat WA dari Kalimantan. Mereka itu sekarang di daerah itu sudah keluar peraturan untuk tidak ada yang menjual, memindahankan tanah atau hak atas tanah. Bahkan izin-izin juga ditunda sampai terbentuk otorita dari IKN. Dan yang menarik, peraturan gubernur Kalimantan Timur sudah diterbitkan dari tahun 2020. Tapi yang lucu baru dibagikan ke publik 2 hari yang lalu. Ini WA yang saya terima. Assalamualaikum Om. Kira-kira sudah ada info mengenai kapan otorita IKN terbentuk? Soalnya sejak tanggal 8 Februari yang lalu, Kanwil BPN Kalimantan mengeluarkan surat penghentian sementara segala peralihan hak di semua desa, kelurahan di Kecamatan Semboja, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga sebagian di Penajam Pasir Utara. Dan ini berlaku untuk seluruh bupati, camat, bahkan pejabat pembuat akta tanah atau notaris. Dan seolah-olah gubernur tahun 2020 itu sudah tahu persis Undang-Undang IKN itu akan lahir pada tahun ini. Lebih dulu Gubernur Kaltim yang tahu. Karena itu hari ini kita akan bahas, walaupun sudah pernah kita bahas ketika undang-undang ini diundangkan, tapi karena ada petisi dan ada gugatan, hari ini kami bahas kembali. Dan untuk pembukaannya saya akan minta inisiator petisi tolak IKN. Salah satu inisiator, yaitu Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam, Mas Karni. Malam. Kami sampaikan bahwa kami adalah salah satu inisiator dari petisi yang sekarang ini angkanya sudah mencapai 25.000 penandatangan. Dan ini diinisiasikan oleh 45 tokoh, mayoritas adalah guru besar. Ada Profesor Sriadi Swasono, Profesor Azumazi Azra, dan sebagainya. Dan kami adalah juga salah satu representasi dari civil society, kaum intelektual, akademisi, yang bergerak pada moral intelektual. Dan ini sebagai gambaran singkat Pak Karni, kenapa petisi ini muncul. Jadi secara judul adalah 2022
2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota. Jadi ada frame time itu 2 tahun ke depan ini bukan waktunya untuk memindahkan ibu kota. Ada beberapa alasan dan saya kira alasannya bisa dibaca di petisi, tapi poin alasan utama adalah 3. Yang pertama adalah Indonesia saat ini sedang memasuki pandemi. Bahkan Perpu nomor 1 sejak tahun 2020 itu menggambarkan kegentingan akibat dari pandemi ini. Dan Perpu ini belum dicabut. Jadi kegentingan karena pandemi ini ada dan itu diakui oleh negara. Dan saya kira di lapangan masyarakat juga merasakan bahwa varian baru Omikron hadir di tengah-tengah kita dan sekarang naik lagi PPKM-nya level 3. Dan saya kira ini lebih baik diprioritaskan persoalan anggaran negara ini untuk penanganan pandemi dibandingkan memindahkan ibu kota. Alasan yang kedua adalah bahwa memindahkan ibu kota ini adalah satu hal yang sangat-sangat harusnya ditempuh dengan jalur demokrasi yang baik. Tapi kita lihat hanya sekian jam kalau kita lihat rapat pansusnya dan kemudian diketuk di paripurna itu menunjukkan kurangnya partisipasi publik. Dan petisi ini menurut kami tepat karena kita tahu bahwa sebelum diketok 18 Januari yang lalu sudah ada wacana, bahkan Presiden mengumumkan 2019 bulan 16 Oktober 2019 mohon maaf, itu mengumumkan untuk izin memindahkan ibu kota. Tetapi kemudian menjadi formal itu pada 18 Januari yang lalu, di mana undang-undang IKN ini disepakati di DPR. Dan petisi ini ada yang mengatakan petisi ini terlambat. Oh enggak, petisi ini malah tepat waktu karena kita tidak bisa memutuskan akan pindah atau tidak hanya berdasarkan dugaan atau statement-statement biasa begitu. Dan sudah ada undang-undangnya 18 Januari, maka sekelompok masyarakat ini menyatakan menimbang bahwa tahun 2022 dan 2004 ini adalah bukan waktu untuk memindahkan ibu kota. Nah, alasan yang ketiga adalah kenapa petisi ini penting, ternyata ini menunjukkan adanya sumbatan-sumbatan aspirasi di masyarakat. Dan kita merasa sumbatan ini adalah karena lumpuhnya kelembagaan parlemen dan kesannya mengabaikan aspirasi publik yang harusnya itu diatur, yang harusnya itu dilibatkan partisipasi publik terkait undang-undang ini. Oleh karena itu kami tidak heran sebetulnya kenapa petisi ini sangat antusias diikuti oleh masyarakat ya. Saya pikir kalau kita lihat perbandingan dengan petisi yang mendukung, ada juga petisi yang mendukung IKN ini, itu 2 hari mereka baru mencapai 568 tanda tangan. Kalau kita 10 kali lipat. Jadi waktu 2 hari itu, saat itu kita masuk ke angka 5.000. Dan sekarang sudah 5 hari kita mencapai 25.000 lebih. Dan saya kira ini akan terus bertambah, menunjukkan bahwa memang mayoritas masyarakat, terutama masyarakat, kita bilang masyarakat menengah, karena ini akan menggunakan petisi online, itu tidak setuju adanya pemindahan ibu kota dilakukan dalam waktu dekat. Saya kira itu pengantar dari saya, Bang Karni. Lah, tujuan akhirnya apa dari ini? Apa DPR bersidang lagi untuk membatalkan? Jadi di petisi ini disebutkan kalimat pertamanya adalah Pak Presiden. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan Presiden bahwa Anda adalah kepala negara, Anda harusnya memiliki sense of crisis, dan juga Anda harusnya menjadi seorang negarawan. Jadi sense of crisisnya masuk karena kita dalam pandemi dan ekonomi kita juga sebetulnya kalau kita lihat pendapatan negara turun, hutang kita sudah hampir 6.700 triliun. Dan pertanyaannya adalah bagaimana membiayai ibu kota ini? Karena Pak Presiden kita anggap negarawan, makanya kita berharap petisi ini menyadarkan Pak Presiden untuk setidaknya menunda dari pemindahan ibu kota ini. Iya, tapi kalau saya baca tadi keputusan Pergub tadi, peraturan gubernur, ya bikin petisi memang terlambat tahunya. Pergub udah keluar 2020. Nah itulah yang saya kira ini tidak boleh satu keputusan besar, tapi hanya melibatkan segelintir elit orang. Ini kan sama aja pemindahan ibu kota ini seolah-olah bukan kepentingan rakyat keseluruhan, tapi kepentingan segelintir orang, mungkin orang bilangnya oligarki, ekonomi dan politik. Dan ini mencederai prinsip-prinsip demokrasi kita, Pak Karni. Ya, tapi kalau Anda tadi bilang bahwa ini jalan yang Anda tempuh ini bagus, kenapa enggak
judicial review. Jadi sesuai dengan tatanan hukum yang ada. Oh iya, kita tim ini sebetulnya berangkat 45 orang ini berangkat dari niat ingin melakukan judicial review ke MK. Cuma persoalannya Prof. Din Samsudin yang mengkoordinasi kita semua itu menyampaikan bahwa penomorannya belum ada. Jadi sampai hari ini 18 Januari sampai hari ini nomornya belum ada. Maka kami memutuskan karena ini belum ada nomor, maka secara yuridis sebaiknya kita menunggu nomor sebagaimana yang kita disepakati bersama. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Ruanda, tenaga ahli utama KSP. Terima kasih Pak Kami. Bung Ahmad Nur Hidayat, ya. 2 hari yang lalu saya juga sudah sempat berdialog di salah satu TV swasta tentang hal ini. Intinya adalah bersama Pak Prof. Azumardi Azra. Intinya sebetulnya beliau setuju dengan ide pemindahannya. Jadi kita harus bicara konteksnya dulu. Konteksnya pemindahan ini penting karena ada persoalan besar ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Jadi ini dari sisi prinsip ini penting untuk dilakukan. Nah, yang dipersoalkan adalah kenapa sekarang? Nah, bagi kami ini adalah justru sekarang ini ketika ada momentum di mana persiapannya sudah dilakukan sejak 2019, maka ini adalah saat yang tepat. Karena momentum itu belum tentu datang lagi pada tahun 2024 seterusnya. Dan tadi dikatakan bahwa ini seolah-olah proses yang terburu-buru, kurang partisipatif. Mungkin kita lupa bahwa sebetulnya setelah Presiden mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kaltim tanggal 26 Agustus 2019, itu sudah ada, kami sudah bekerja bersama Bappenas, ada 9 pokja, saya sendiri ikut mengawal, dan waktu itu di DPR pun sudah ada pansus. Pansus pertama itu dipimpin oleh Pak Zainuddin Amali, sekarang menjadi Menpora. Artinya apa? Secara substansi sebetulnya RUU ini sudah dibahas, tetapi memang dikembalikan. Nah, dikembalikan itu menunjukkan bahwa memang ini harus dibahas terus-menerus. Dan itu yang kita lakukan. Meskipun pandemi terjadi ya, kita tahu, tetapi kami bekerja terus. Saya sendiri turun beberapa kali dan bertemu dengan wakil-wakil masyarakat di Penajam Pasir Utara, juga di Samarinda. Sebelumnya di KSP juga ada, kita lakukan. Dan ada dialog-dialog, bahkan masukan-masukan yang sangat kritis pada saat itu. Nah, ini untuk menjawab bahwa tidak ada kurangnya partisipasi. Waktu itu, kalau saya bisa gambarkan, itu wakil-wakil dari masyarakat Jawa, kan di sana kan mayoritasnya Jawa, 30%. Bugis, Dayak, Banjar, semua hadir. Mahasiswa juga hadir. Kekhawatiran mereka adalah bagaimana supaya mereka dilibatkan, tidak teralienasi. Dan itu yang menjadi catatan kami. Tetapi secara umum mereka mendukung. Jadi ini proses yang sudah lama, dan kami anggap sekarang ini menjadi penting karena sekarang momentum yang tepat. Dan karena kita juga merasa sekarang harus perubahan itu, mumpung sekarang ada momentum, kita harus membuat sebuah showcase yang mudah untuk dilihat. Sehingga nanti seterusnya 2024 siapapun yang menjadi presiden akan lebih mudah. Karena sudah ada showcase-nya. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Baik, ada tanggapan? Saya kira persoalan momentum malah ini salah momentum. Jadi kalau memaksakan dalam arti kapan lagi, ini periode pemerintahan Pak Jokowi hanya 2 tahun lagi. Kalau bicara mengenai kita serius memindahkan ibu kota, harusnya kita bicara juga tidak sekedar keberanian. Jadi pemimpin dalam memutuskan kebijakan publik itu tidak hanya butuh keberanian, tetapi juga kecermatan. Cermat dalam kondisi apa? Bahkan ini kan presiden sendiri yang mengajukan bahwa sejak Maret itu ada kegentingan COVID. Jadi kondisi kita adalah kondisi tidak normal, momentumnya tidak tepat. Jadi kalau seandainya pemimpin berani, iya, tapi dia perlu juga kecermatan dalam melihat waktunya ini. Saya membayangkan begini, ini kan alangkah indahnya kalau seandainya, betul sekali Pak, yang disampaikan bahwa kita tidak menolak, kita yang menyampaikan 2022 sampai 2024 bukan waktu yang tepat. Bisa jadi nanti di periode berikutnya dengan presiden yang baru, dia punya 5 tahun yang lebih panjang dibandingkan periode sekarang. Itu jauh lebih menjamin, jauh lebih visible dalam memindahkan ibu kota. Cuman persoalannya kan ini kesannya ada satu keinginan
dari orang yang sangat berkuasa yang seolah-olah harus terwujud. Padahal di sini ada faktor-faktor tertentu yang tidak mendukung dalam pemindahan ibu kota itu. Faktor yang lain adalah faktor anggaran, Pak. Kita tahu anggarannya katanya awalnya waktu 2019 tidak mengambil dari APBN, tapi kemudian muncul dari APBN. Persoalannya kita lihat muncul lagi dari PEN, tapi kemudian diralat tidak menggunakan PEN. Jadi persoalan anggaran, sumber anggaran ini menjadi persoalan di mana masyarakat kita sedang butuh penanganan pandemi yang serius. Bahkan Presiden sendiri punya program prioritas nasional. Nah, ketika ditambahkan ada anggaran memindahkan ibu kota, ini akan ngambil dari mana? Ini kan kalau awalnya menyalurkan beberapa anggaran PEN, tapi kemudian diralat tidak jadi. Ada kemungkinan juga menggunakan anggaran yang ada di PUPR, mengambil program-program prioritas yang kemudian diarahkan untuk yang lain. Jadi ini kan satu hal yang sebetulnya pertanyaan anggaran ini belum terjawab. Anggarannya mau ngambil dari mana? Kecuali kemudian publik dijelaskan dengan gamblang bahwa anggarannya kita punya anggaran yang berlebih. Loh, kita defisit 2021 ini aja hampir mencapai 800 triliun dan itu adalah surat hutang. Apa kita mau hutang lagi? Ini kan yang tidak dijelaskan ke publik mengenai persoalan anggaran ini. Yang berikutnya saya ingin sampaikan ketika kita bicara memindahkan ibu kota ini, pemindahan ibu kota ini bukan persoalan satu atau dua orang elit, tapi ini persoalan masyarakat Indonesia. Di mana bisa dianalogkan sebagai seorang keluarga, kalau seorang ayah ingin memindahkan rumah, kan dia harus berbicara dulu dengan anak-anak dan ibunya mengenai bagaimana pindah sekolahnya, bagaimana kemudian dia mau adaptasi yang baru. Ini bukan serta-merta kemudian ayah memaksakan seluruh penghuni di dalam rumahnya pindah. Kalau begitu nanti seluruh penghuni rumahnya bisa marah, Pak Karni. Dan si ayah ini bisa ditegur oleh seluruh dan diprotes oleh anggota keluarganya bahwa Anda bukan ayah yang baik. Dan ayah yang baik itu ketika memindahkan rumah yang sangat didambakan ada nilai sejarahnya, dia kan harus berhati-hati, seharusnya begitu saya kira. Baik, mungkin Rwanda ada jawaban? Ya, saya kira soal anggaran sudah dijelaskan bahwa ini adalah oleh Menteri Keuangan ya, bahwa ini adalah sebuah proyek yang banyak fase sampai 2045. Nah, oleh karena itu kita harus melihatnya secara jangka panjang. Bagi kami, kalau ini sudah diputuskan, tentu kita akan mempertimbangkan semua hal, termasuk saya kira dalam pengelolaan anggaran juga kita tahu ada sisa-sisa anggaran, bahkan dana penanganan COVID juga ada sisa anggaran. Jadi akan ada upaya untuk refocusing, realokasi. Tetapi yang penting adalah bahwa kita percaya bahwa perubahan itu harus dimulai gitu. Karena kalau enggak, saya beri contoh nih yang mudah saja. Contoh misalnya pembangunan transportasi publik yang baik itu tidak pernah terwujud selama berpuluh-puluh tahun di Jakarta. Ya karena diskusi-diskusi, debat-debat, ya, konsep dan sebagainya. Tetapi begitu diputuskan untuk dibangun MRT itu, kita tahu bahwa itu dibutuhkan dan sekarang akan terus dilakukan gitu. Nah, saya kira itu juga sama, analogi yang sama. Karena perubahan itu kan harus ada melihat, seeing is believing gitu. Jadi ada di depan mata kita yakin bahwa perubahan itu terjadi, maka dia akan lebih mudah diteruskan oleh generasi yang berikutnya. Saya kira kalau MRT itu dibuat dengan satu perencanaan yang matang, siapa developernya, dan itu sebelum COVID, Pak. Jadi COVID ini yang kemudian kita harus lebih punya catatan penting. Kita sedang COVID. Boleh saya? Ya, itu 2019. Tadi saya sudah katakan bahwa saya sendiri ikut dalam beberapa dialog publik tersebut. Jadi apa lagi yang kurang gitu? DPR sendiri mungkin Bung Dedi nanti akan menyampaikan bahwa juga ada dialog di Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah. 2 tahun ini kita bekerja terus. Jadi di mana kalau ini dikatakan tidak ada partisipasinya? Partisipasinya ada, tetapi ya pasti ada orang menganggap tidak cukup terus gitu. Nah, yang penting kan substansi daripada undang-undang itu mengambil masukan-masukan, termasuk masukan-masukan paling kritis dari berbagai pemangku kepentingan. Baik. Pemirsa, politik itu adalah seni mencari masalah. Dan setelah masalahnya didapat, didiagnosa dengan keliru. Dan karena itu obatnya pun keliru.
Ernest Ben, politisi Inggris. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Aris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru. Baik, terima kasih Pak Karni. Selamat malam juga semuanya. Pertama, dari sisi hukum, betul ya tadi dijelaskan bahwa sudah lama prosesnya gitu. Nanti mungkin Bu Dori juga bisa menjelaskan. Tapi sebetulnya bukan sekedar formalitas sudah lama ini diproses, tetapi juga esensi dari partisipasi yang pasti juga itu pasti bisa diperdebatkan. Tetapi paling tidak kalau dilihat hari ini banyak orang yang baru tahu, lalu menolak, itu juga menunjukkan bahwa ada belum puas proses yang dijalani selama ini. Nah, jadi menurut saya ini memperkuat fakta kenapa DPR sampai tengah malam atau dini hari baru mengesahkan. Mungkin ada apa, saya nggak ngerti, mungkin teman-teman dari DPR dan pemerintah yang nanti bisa menjelaskan. Tapi itu korespondentif lah di psikologi publik. Itu satu, dari sisi legislasi. Yang kedua, sebetulnya menarik ya kalau mengutip ke pendapat historis dari Bung Karno. Saya setuju dengan pendapat Bung Karno bahwa keberatan dari berbagai sisi, atas bawah, depan belakang, kiri kanan, dunia akhirat, saya setuju lah, ini udah nggak adil lah. Bebannya berat di Jakarta, di Jawa atau di Jakarta. Tapi memindahkannya harus ke satu tempat yang nanti kita bisa diskusikan, itu ukurannya juga belum jelas. Kalau mau dibilang untuk membangkitkan kegiatan ekonomi, pembangunan dan lain-lain, Pasir Panajam itu tanpa harus dibuatkan IKN, memang negara punya kewajiban membuat makmur orang di sana. Itu satu. Yang kedua, dipindahkan ke, pasti pilihannya banyak ya. Tapi salah satunya ke tempat yang punya syarat-syarat seperti di Panajam Pasir. Saya pikir di Indonesia di beberapa tempat yang lain juga ada wilayah yang seperti itu. Kondisi ekonominya yang tidak seperti di daerah Jawa juga banyak di tempat-tempat lain. Datanya mana? Buka dong. Itu penting. Pasti bisa dijawab, bisa. Cuma buat saya, mari itu ruang diskusinya di situ. Jadi ditunjukkan dulu, dikontestasi. Ini ada pilihannya, mungkin ada di Pulau Bali bagian utara, atau mungkin di Sulawesi Selatan, ya di daerah Makassar ke bawah sana, atau misalnya di Kalimantan juga bisa yang bagian selatannya, atau Kalimantan Baratnya. Nah, ada beberapa daerah yang menurut saya baik untuk dikembangkan juga. Tetapi alasan ekonomi sekali lagi menurut saya, itu apakah kita harus memajukan sejumlah wilayah, agar supaya sama dengan yang di Jawa, dengan membuatkan proyek IKN. Saya pikir ntar dulu, masih ada pertaniannya yang harus didukung di beberapa tempat, masih ada sektor retailnya, servisnya, pelayanannya, ada banyak lah daerah-daerah yang bisa dikembangkan, tanpa harus dilekatkan agenda IKN. Nah, saya khawatir ini kayak modus. Kita ingat misalnya Bandara Jawa Barat, Kertajati. Dari mulai di tengah-tengah proses, saya ikut dulu bantu beberapa teman untuk bagaimana mengadvokasi. Ya, biongnya ya, maklarnya,
rumah tanah dibikinin rumah, karena kalau tanah kosong jadi rumah itu beda harganya cukup ini, padahal rumahnya kalau dibuka dalamnya ya tanah juga. Jadi menurut saya detail-detail pelaksanaannya itu ada banyak hal yang memberikan keuntungan, saya mau bilangnya secara tidak patut atau tidak halal. Saya nggak bisa bilang juga itu mungkin salah atau benar secara hukum atau tidak ya, tetapi saya mau menganggap bahwa itu lucu, aneh. Nah, Bandara Kertajati, beberapa proyek-proyek lain juga ada, termasuk di Jakarta itu sendiri. Kita lihat misalnya dibangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya menduga mari kita kontestasi. Kalau misalnya ide IKN ini sudah lama, disandingkan, disejajarkan dengan beberapa studi-studi atau feasibility study ya untuk berbagai proyek-proyek infrastruktur tadi itu. Saya yakin misalnya dari 250 sekian proyek infrastruktur di zaman Jokowi, Pak Arya mungkin tahu, itu beberapa itu ada di Jakarta, jumlahnya puluhan. Saya menduga, karena saya nggak punya akses, karena saya bukan bagian dari administrasi pemerintahan, saya nggak punya akses, tapi saya menduga bahwa di feasibility studies-nya itu menyebutkan pembangunan-pembangunan itu dalam rangka menopang arus kerja pemerintahan, politik, ekonomi, sosial di Jakarta. Dengan frame Jakarta sebagai ibu kota. Saya tidak mau menggugurkan ide soal IKN, tapi ketika ide IKN itu muncul, ide-ide pembangunan yang ada di Jabodetabek ini kan juga ada. Nah itu saling intipnya nggak bisa di level warga, tapi di level pengambil keputusan. Nah itu yang tidak terkomunikasikan. Itu yang tidak terkomunikasikan. Jadi kalau sekedar mau bilang bahwa partisipatif, saya yakin pasti udah banyak ketemu orang. Kalau udah komunikatif pasti bisa digugurkan pakai data kuantitatif. Ada berapa kali pertemuan dengan siapa saja. Tetapi maksud saya secara lebih luas. Nah itu yang maksud saya berusaha menerjemahkan apa yang dimaksud dengan Bung Karno ketika kita harus Indonesia itu nggak cuma Jawa tapi lebih luas. Tapi tanpa harus ada IKN, saya menganggap bahwa di Panajam Pasir, di beberapa tempat itu harus dibangun. Kesejahteraan itu harus terjadi di tempat-tempat itu, tapi tanpa harus ada IKN gitu loh. Jadi argumentasi mensejahterakan bahwa proyek IKN ini akan menstimulus kegiatan ekonomi dan pasti iya, kalau itu mah gampang, itu nggak perlu harus pakai program IKN. Kita mau deklarasi besok menjadi produsen nasi goreng terbesar di dunia pun akan melibatkan banyak pabrik, banyak tenaga kerja. Jadi sesimpel itu, jadi nggak ada yang terlalu spesial. Nah saya nggak mau mengulang-ulang lagi alasan soal, tadi sudah disampaikan, tapi saya mau menyebutkan, saya di draft gitu ya, ada poin soal rencana induk pembangunan kawasan ibu kota. Itu draft itu kan masih mau disusun. Nah yang mau saya katakan bahwa ini nanti akan jadi rencana induk, itu jadi buku utamanya lah kira-kira detailnya seperti apa. Tetapi rencana ini pun juga harusnya dibahas dalam naskah akademik, yang naskah akademiknya nggak pernah terakses dan tidak pernah tergambarkan secara cukup baik. Dan memindahkan ibu kota, Vadim Ros ya, yang bukunya lagi ngetren sekarang, dia bikin studi di 40 kisah pemindahan ibu kota. Macam-macam tuh, dari soal Burma, Malaysia, Australia dan lain-lain. Kompleksitasnya cukup tinggi. Jadi kompleks, situasinya kompleks dan cukup tinggi. Ada berbagai persoalan. Nah, apa roadmap-nya sehingga muncul undang-undang ini? Berangkat dari situasi yang mana? Apakah karena Jakartanya gagal? Ataukah kita mau jadi bagian dari ingin menjadi negara yang seperti apa sehingga butuh ibu kota seperti apa? Itu beberapa hal kecil yang dia sebutkan. Jadi ada yang berangkat lari dari masalah, ada yang berangkat ketika melihat sesuatu dan bahan kita tidak cukup, atau misalnya memang alasan-alasan kontekstual yang sangat bisa diperdebatkan.
kabur dari ketegangan politik, ketidakberanian menghadapi politik kalau sekarang tuh bahasanya offline. Itu ada juga situasi-situasi seperti itu, seperti di Burma, dan mereka berhasil. Lalu juga dari sisi pendanaan. Tadi diperdebatkan katanya mau ada investasi di awal ketika diumumkan oleh Pak Jokowi. Tapi belakangan dari APBN. Kalau saya pro-nya sama APBN. Justru saya ingin mempermasalahkan, kok boleh investasi swasta, bisnis? Bukankah dia harusnya berjenjang? Platform awal itu harusnya 100%. Di tahap berikutnya, misalnya let's say kabel, penyediaan sarana. Strukturnya mestinya dari pemerintah, bahwa penggunaannya digunakan oleh swasta mungkin bisa. Tapi ini soal pilihan dagang. Tapi saya menganggap bahwa jika membangun ibu kota harus mengandalkan investasi atau pendanaan dari sektor swasta menurut bahasanya undang-undang. Dalam hukum memang boleh, tetapi dari sisi integritas pemerintahan yang mencoba membangun proyek dari duit swasta, ya di mata publik jadi rendah. Dan sampai di situ clue-nya masih ada. Clue-nya adalah gunakanlah dengan duit yang ada untuk melakukan program pembangunan, bahasa gampangnya program pembangunan yang sangat korelatif dengan masyarakat di tempat lain tanpa harus ada IKN. Dan saya yakin untuk penutup awal ini, saya mau katakan bahwa Jakarta akan lowong kalau pembangunan dipergiat di daerah. Contoh misalnya di bandara hari ini saya sering ketemu teman-teman dari sektor pemerintahan. Sibuk mereka, bagus itu. Ya kan? Bahwa naik pesawatnya udah nggak Garuda lagi, nanti Pak Arya lah yang jawab, kenapa nggak naik Garuda. Kira-kira begitu Pak Karni, sebentar. Baik. Karena tadi nyinggung-nyinggung DPR, saya persilakan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Terima kasih Bang Karni. Jadi kalau saya ditanya apakah ini saat yang tepat memindahkan ibu kota, kalau saya pribadi berpendapat kapanpun itu diputuskan dan dikerjakan, itulah saatnya. Karena kalau kita menunggu saatnya kapan yang tepat, tidak akan pernah terjadi. Kita sama-sama tahu bahwa pemindahan pusat pemerintahan itu bukan dimulai dari zaman Bung Karno. Dari zaman penjajahan Belanda sudah ada studi untuk memindahkan pusat pemerintahan. Pilihannya waktu itu antara Bogor dan Bandung. Ya. Tapi kenapa? Alasannya banyak, ya. Nanti kita akan urai alasannya. Lalu masuk ke zaman Bung Karno. Di zaman Bung Karno pun 2 kali kita pindah pusat pemerintahan. Ya, ke Sumatera Barat dan ke Jogja. Ya, itu bukan sesuatu yang aneh. Lalu tahun 57 Bung Karno sebenarnya sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan antara Samarinda atau Palangkaraya. Bahkan sudah dibangun ya. Tugu waktu itu presiden sudah ke sana waktu membagi provinsi itu. Tetapi kemudian tahun 60-an ada tawaran ke kita untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Akhirnya itu tidak dilakukan, pemerintah fokus membangun Tugu Selamat Datang, Bundaran HI, Hotel Indonesia dan seterusnya hingga kemudian terlupakan. Setelah Bung Karno, Pak Harto pernah mewacanakan juga pindah ke Jonggol. Ya. Masa kepresidenan di mana tidak pernah dibicarakan soal pemindahan ibu kota itu pada saat krisis. Itu pada waktu pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur dan Ibu Megawati. Pada zaman Pak SBY pun didiskusikan. Tapi diputuskan dana tidak ada. Lalu masuk lagi ke zaman Pak Jokowi. Jadi dari sejarahnya yang sangat panjang ini sudah sedemikian banyak proses yang dilalui. Termasuk dalam kita menyetujui tentang IKN kemarin, itu prosesnya panjang dari 2019. Ya. Apakah itu sudah cukup membuka ruang partisipasi? Kalau sebanyak yang diharapkan orang tentu tidak. Ya. Karena tidak mungkin semua dilibatkan. Tidak semua perguruan tinggi, tidak semua kelompok kepentingan, tidak semua LSM, tidak semua organisasi mahasiswa yang dilibatkan. Tidak semua guru besar dilibatkan tentu. Ya. Karena apa? Karena kita melihat alasan paling mendasar pemindahan ibu kota ini, pemerintahan ini bukan masa lalu tapi masa depan.
berbagai penelitian menunjukkan bahwa Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Dan pemindahan ibu kota ini tidak serta-merta. Bisa jadi terjadi dalam 40 tahun, dalam 30 tahun prosesnya. Tapi kalau langkah awal tidak dilakukan sekarang, percayalah tidak akan pernah terjadi. Kita berharap presiden yang akan datang, dia merasa itu belum prioritas. Pak Harto pun ketika memberikan izin untuk membangun reklamasi ya di Pluit sana, itu dalam konteks membentengi pesisir. Karena apa? Penurunan muka air laut kita itu di tempat terendah itu 1,8 cm per tahun. Yang paling parah itu 12 cm per tahun. Jadi memang ini ibu kota dari zaman Belanda sudah diketahui bahwa abrasinya, penurunan peningkatan muka air laut itu akan terus terjadi. Ditambah dengan perubahan iklim sekarang. Increasing sea level, peningkatan muka air laut, perubahan iklim dan sebagainya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya kenapa kita harus mulai sekarang. Itu persoalannya. Apakah itu sesuai dengan prosedur ketatanegaraan konstitusi? Silakan, judicial review sudah dilakukan, judicial review. Nanti kita berdebat di sana. Ya. Tetapi inilah yang dipersembahkan oleh pemerintahan Jokowi. Bahwa ya kalau tidak sekarang, ya kapan lagi? Nanti terserah, pilihannya ada presiden yang akan datang. Karena apa? Mari kita lihat. Dari 34 provinsi di Indonesia, Jakarta itu menduduki urutan ke-27 tingkat kebahagiaan warga. Jadi sebenarnya warga pun di Jakarta ini udah gak bahagia, Bang Karni. Ya, mau kita lihat sebabnya apa? Setahun kita menghabiskan 64 triliun karena kemacetan. Tahun 2019 kita nomor 3 di dunia dalam hal kemacetan. Mengurangi produktivitas orang, menambah jumlah penderita gangguan kejiwaan, stres, penyakit lambung dan segala macam. Ya. Gesekan sosial gampang sekali terjadi. Negara semakin tidak mampu menyediakan lahan untuk rakyat. Kita yang sudah terbiasa hidup di rumah pekarangan, dipindah ke rumah susun itu perlawanannya luar biasa. Akses rakyat terhadap tanah semakin minim. Akibatnya apa? Wilayah penyangga Jakarta yang sebenarnya lumbung pangan terus-menerus kita habisi. Apa kita mau biarkan terus? Ya. Akhirnya apa? Petani-petani Jawa Barat dan Banten lama-lama kemana? Hanya karena kita tidak mau berubah, memikirkan bagaimana mengurangi tekanan terhadap Jakarta. Apakah Jakarta nanti kemudian akan menjadi daerah tak bertuan? Tidak. Yang dipindah itu adalah pusat pemerintahan, bukan pusat aktivitas. Apakah Kuala Lumpur kemudian menjadi kota mati ketika ibu kota dipindahkan ke Petaling Jaya atau Putrajaya? Tidak. Apakah Sydney mati ketika pusat pemerintahan dipindah ke Canberra? Tidak. Itu pelajaran kita, bahkan negara kita ini termasuk terlambat. Rata-rata negara-negara di dunia sudah memindahkan ibu kota. Itu tahun 50-an, 60-an, 80-an, 90-an. Untuk alasan-alasan sederhana, nggak perlu ribet. Brazil merasa udah terlalu padat. Kazakhstan merasa ini sudah perlu cukup menjadi pusat bisnis. Amerika 6 kali pindah ibu kota. Soviet juga begitu, Jerman juga begitu. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari sebenarnya di mana di mana negara yang punya pengalaman gagal, di mana yang berhasil. Ada yang berhasil banyak. Ada yang gagal seperti Abuja di Nigeria. Kenapa gagal? Karena Nigeria itu di utara penduduknya miskin, mayoritas satu agama tertentu, di bawah itu kaya minyak, agama tertentu dipindah ke tengah-tengah ibu kota. Akhirnya menjadi kota mati. Padahal itu memindahkan seperti New York ke padang pasir. Gedung tinggi, jalan besar tapi tidak ada orang. Ya. Nah, ini kan perlu kita pelajari. Ya, termasuk Birma, mega project yang akhirnya gagal. Tapi kan kita bertahap membangun ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa Jakarta ini kalau tekanannya tidak dikurangi, ya, maka tentu akan menyebabkan bencana bagi orang Jakarta sendiri. Itu satu perspektif. Perspektif kedua soal keadilan antar wilayah. Selama ibu kota masih ada di Jakarta, sensitivitas birokrasi kita akan berbeda. Karena logika penyusunan RPJMN aja, itu buku 1 dan buku 2 selalu mengalahkan wilayah. Saya kira dengan memindah ibu kota, logika penyusunan RPJMN juga akan berubah. Sensitivitas birokrasi itu akan berubah. Selama ini orang Jakarta duduk, buka peta, kasih tambang, plek. Tidak tahu dia daerah. Gitu. Nah, dengan dipindahnya ke daerah Kalimantan, kenapa Kalimantan tidak ada gempa,
tidak ada gunung berapi, dekat dengan laut, ya, bukan daerah rawa, banyak alasannya kenapa di Penajam Pasir, gitu loh. Kalau kita mau berdebat, gitu. Nah, inilah sebuah proses panjang yang sebenarnya kita mau bilang, ya memang bisa jadi prosesnya tidak sempurna, tapi untuk alasan yang benar dan untuk kegentingan yang sudah sama-sama kita sadari. Jadi saya kira itu saya serahkan perdebatan konstitusinya kepada Mahkamah Konstitusi, ya perdebatan hukumnya silakan. Tetapi dari segi psikologis, sosiologis, ekonomi dan semua yang lain, saya kira memang sudah tepat saatnya. Ya, soal anggaran saya sepakat bahwa harus ada APBN. Makanya saya sangat senang, apalagi ketika kemudian dibatalkan ada isu soal PEN. Karena 20% anggaran yang dipakai dari total kebutuhan pembangunan IKN itu akan menggunakan APBN untuk membiayai infrastruktur dasar. Nah, kenapa di biaya swasta? Ini justru kelebihan kalau menurut saya. Karena kemudian pemerintah terkurangi bebannya. Kenapa? Karena aset mereka yang ada di Jakarta nanti tentu bisa digunakan untuk mengenerate revenue dan untuk sedangkan yang di sana itu pembayarannya bisa dipakai melalui revenue yang di sini. Itu satu mekanisme yang menurut saya cukup bagus dan merupakan terobosan gitu ya. Dan tidak ada yang salah kalau menurut saya. Nah, apakah itu mengurangi kemampuan pemerintah mengatasi Covid? Tidak. Tadi pendapatnya saya tangkap itu salah. Katanya penerimaan negara kurang, tidak. Sekarang ini rekor. Cadangan devisa kita di atas 300 miliar, belum pernah terjadi dalam sejarah loh. Penerimaan pajak kita itu pencapaiannya hampir 98% kalau saya tidak salah. Pertumbuhan ekonomi kita 3,5% dibanding negara lain. So, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita takut. Ini kayak orang menikah Bang Karni. Ya, kalau ditanya kapan siap, nantilah nunggu ada rumah dulu, ada mobil nggak jadi-jadi. Ya nikah dulu, nanti yang lain datang sendiri. Saya kira begitu. Makasih. Dekat aja ya. Pemirsa, dalam politik sesungguhnya yang tidak dikatakan itulah bagian yang terpenting. KJ Parker, penulis Inggris. Kita rehat saja. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang giliran Pak Marwan Batubara, pengaju Judicial Review dari Undang-Undang IKN. Ya, silakan. Kenapa harus mengajukan ke MK? Ya, terima kasih Pak Karni. Kita mengajukan ke MK itu sudah dilakukan dalam bentuk permohonan uji formil. Berikutnya nanti uji material. Nah, uji formil ini kita lakukan karena memperhatikan dan juga melihat konten termasuk proses pembentukan undang-undang itu sendiri. Bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan suatu undang-undang itu akan disusun dalam undang-undang. Itu menurut Undang-Undang Dasar pasal 26A. Jadi kalau mau bentuk undang-undang ada aturan mainnya. Aturan mainnya itu seperti apa? Aturan mainnya itu seperti yang diatur dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, ternyata kita menemukan ketentuan dalam Undang-Undang P3 tadi itu tidak sepenuhnya dijalankan. Misalnya, kita bicara tentang kesinambungan perencanaan.
boleh saja bahwa ini sudah dibahas oleh beberapa presiden sebelumnya. Ya. Termasuk Bung Karno tadi seperti disebutkan oleh teman kita dari DPR, lalu terakhir itu Pak SBY juga bicara itu. Tapi itu tidak bisa jadi dasar kalau kita mengikuti aturan main tentang pembentukan undang-undang itu sendiri. Artinya tetap merujuk kepada misalnya undang-undang tentang rencana pembangunan nasional jangka panjang. Itu adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2007. Sampai nanti kapan itu berlakunya? Misalnya sampai 2025. Nah, ternyata dalam RPJPN, jangka panjang, ini tidak ada di dalam. Lalu muncul PP berapa? 18/2020. Oleh siapa? Oleh Presiden. Menurut tata urutan perundang-undangan, itu kan tidak bisa. PP itu mengalahkan undang-undang. Jadi kalau mau ya misalnya bikin undang-undang baru dulu. Atau ada amandemen terhadap undang-undang itu. Kalau tidak ya ini kan terjadi pelanggaran terhadap aturan main. Nah itu satu. Yang kedua kita misal tadi bicara soal anggaran. Ini kan harus ada kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan rencana penganggaran. Nah karena memang ini dibuat seperti tadi, out of the blue. Presiden pengen. Aturan gimana? Nggak masalah, kita pokoknya buat aja undang-undangnya. Yang nggak bisa seperti itu dong. Ini kan negara hukum. Dijamin oleh pasal 1 Undang-Undang Dasar. Jadi karena itu, jelas saja bahwa sudah ada PP, kemudian ada rencana, tapi begitu lihat anggaran, ya di 2020 ada rencana, tidak ada anggaran. 2021 ada rencana, tapi tidak ada anggaran. 2022 sama. Lalu tiba-tiba bicara soal angka yang berubah akhirnya itu menjadi 53% misalnya dari anggaran 501 triliun. Kan tidak, ini artinya tidak ada kesinambungan perencanaan dari sisi pembangunan, apalagi dari sisi keuangan. Nah itu hal kedua. Hal ketiga kita bicara soal satu undang-undang itu dibentuk untuk mengatur hal-hal esensial dan strategis dari suatu masalah atau fokus dari undang-undang itu sendiri. Ya, karena itu semua yang sifatnya penting, strategis, esensial itu harus dirumuskan. Nah ternyata dalam undang-undang IKN ini kita tidak ingin mengatakan ini sesuatu yang ada buruk sangka atau suzon. Tapi faktanya seperti itu, seolah-olah hal esensial dan strategis ini disembunyikan. Nanti itu akan diatur dalam PP atau Perpres. Jadi ada penyembunyian, ya. Sekaligus ini nanti kan bisa banyak hal bisa dilakukan, tapi yang lebih penting adalah bahwa kalau membahas undang-undang itu dilakukan bersama rakyat yang diwakili oleh DPR, tapi kalau hal penting itu masuk dalam PP dan disebutkan nanti ada 13 PP atau Perpres, dan ya bukan atau. PP, Perpres ada 13, hal esensial dibahas sendirian oleh siapa? Oleh pemerintah. Lah DPR bagaimana? Padahal ini kita bicara undang-undang. Bukan misalnya aturan yang diatur oleh katakanlah bupati atau gubernur di daerah misalnya. Nah karena itu kita menganggap ini sesuatu yang harus dibereskan. Saya kira esensinya adalah mari kita guyup, ya. Jadi jangan karena berkuasa lalu ingin berbuat sesuka hati, padahal kita ini banyak. Ada juga pertimbangan historis misalnya, tapi yang lebih penting adalah ini untuk siapa, motifnya apa gitu, ya kan? Kalau motifnya itu sesuatu yang akan menguntungkan satu pihak saja, ya caranya seperti itu. Itu
saya waktu konferensi pers setelah kita melaporkan atau mengajukan uji materi, uji formil ke MK tanggal 2 Februari yang lalu, itu saya katakan ini bisa dianggap sebagai kejahatan, punya niat baik. Undang-undang kan mengatur hal esensial dan strategis, itu kan kalau enggak untuk apa buat undang-undang. Tapi lalu itu dinyatakan nanti diatur di PP dan Perpres, itu bahasnya sendirian. Jangankan bicara partisipasi publik, DPR yang punya hak pun itu tidak punya kesempatan untuk membahas secara bersama-sama. Nah, juga kaitannya dengan anggaran adalah kalau di DPR misalnya bicara APBN, urusan 1-2 triliun itu membahasnya karena ini masuk dalam pembahasan undang-undang APBN itu kan dilibatkan dan cukup banyak prosesnya. Nah, ini ratusan triliun. Lalu mau dibahas sendirian. Ini saya kira masalah yang juga sangat penting. Nah, yang terakhir ya, ada 5 hal alasan yang kita sampaikan ke MK, tapi yang saya ambil yang terakhir saja bahwa kita melihat partisipasi publik dalam penyusunan pembentukan undang-undang IKN ini sangat-sangat minim. Kita membandingkannya dengan pembahasan atau partisipasi publik waktu pembentukan undang-undang Ciptaker. Kita bandingkan bahwa waktu pembahasan undang-undang Ciptaker, partisipasi publiknya itu justru lebih luas dibanding IKN. Nah, untuk yang luas saja, MK katakan ini inkonstitusional. Ini melanggar konstitusi, apalagi yang minim seperti IKN ini. Ya, jadi hitungannya itu adalah sejak ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwa ini akan dibahas bersama oleh pansus DPR misalnya. Itulah hitungannya, bukan di 2019 diperhitungkan atau berapa itu saya kira tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah 43 hari itu. Lalu kita lihat ada 43 agenda untuk pembahasan termasuk partisipasi publik itu. Waktu kita akses ternyata lebih banyak yang kosong informasinya. Yang ada cuma 7. Nah, dengan begitu kita merasa ini sesuatu yang harusnya dibahas terbuka. Apalagi tadi kita bicara anggaran. Sudah disebut soal hutang yang sangat besar. Lalu kalau fokus ingin pemerataan atau ingin mengembangkan daerah baru, kenapa tidak? Atau beban Jakarta ini sudah sangat berat. Ya berat, keluarkan aja tuh industri yang ada di Pulau Gadung atau sekitar Jakarta kemana gitu. Atau kembangkan saja itu namanya kawasan ekonomi khusus yang katanya jumlahnya sampai 15. Kenapa tidak itu yang dimanfaatkan? Itu lebih efisien, lebih efektif. Kalau nanti akhirnya bahwa Jakarta ini tidak akan ditinggalkan, seperti tadi disebutkan, kan tidak relevan juga kita bicara ini akan jelas tenggelam. nggak bisa pindah dong Bang industrinya. Karena tenaga kerja di sini, logistik di sini itu kan sederhana. Ya, saya tapi mau nanya gini Bang, sebentar, Abang tahu nggak dulu. berapa fraksi di DPR? Saya kan tadi nggak motong Anda. Nggak, ini saya biar bicara publik dulu. tercerahkan. Bukan ya, saya kan biar selesai dulu. Kalau dibilang itu tidak guyup, ada berapa fraksi di sana yang Ya. tidak mau terlibat kan cuma 1. Jadi Ya. kalau dibilang ini nggak guyup itu kan dusta gitu. Ya, bukan. Tapi guyupnya untuk siapa? Motifnya apa? Modusnya Ya. seperti apa? Nah, makanya jangan berburu sangka dulu, harusnya ikut bahas biar tahu maksudnya Ya, buat siapa, justru kita gitu. punya catatan tadi. Catatan katanya agenda diskusi ada 23. Nyatanya yang bisa diakses itu cuma 7. Seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi tadi bicara, Anda mau bicara pemerataan, cara yang efisien dan efektif itu yang mana? Anda bicara soal Jakarta akan tenggelam, tapi disebutkan ini akan ditinggali. Kalau memang ditinggali, lalu apa esensinya? Kenapa tidak mindahin untuk pemerintahan itu, kota pemerintahan itu misalnya ke sekitar Jakarta, seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Tapi yang lebih penting, Anda ini tidak punya uang gitu. Kalau nanti yang bangun itu swasta, artinya kan akan ada beban di belakang hari. Itu masuk di APBN ya uang negara juga, dan pasti ada untung yang harus kita bayar kepada si pembangun tadi. Ya. Nah, karena itulah saya merasa ya ini kalau bicara soal waktu tepat atau tidak tepat, momentum ini benar atau tidak,
Kita lihat saja kondisi keuangan, kondisi COVID, kondisi di lapangan seperti apa, termasuk daya dukung yang disebut-sebut itu sebagai alasan daya dukung itu ukurannya apa? Singapura itu ya segitu-gitunya aja itu. Ya kalau bicara GNP dia 40.000. Nah Jawa kan tidak separah Singapura misalnya. Tapi esensinya saya memahami misalnya di Kalimantan Utara itu ada Sungai Kayan. Kalau kita bendung di beberapa tempat itu bisa menghasilkan listrik sampai antara 8 sampai 10.000 megawatt. Kalau kita kembangkan industri di sana atau kita pindahkan, ya soal orang di Jawa ini sangat banyak. Kita bisa dengan program Sudah diresmikan Pak transmigrasi Jokowi misalnya. kemarin, Bang. Transmigrasi, Sudah diresmikan. ya kan artinya bahwa ada solusi tanpa harus memindahkan ibu kota dengan biaya yang sangat besar. Tapi yang lebih penting lagi tadi, kalau kita ingin membentuk undang-undang, ikutilah aturan main yang diamanahkan oleh konstitusi dan undang-undang dasar, dan undang-undang P3, dan itu kami melihatnya belum dilakukan. Seperti itu, makasih. Itu kan baru secara formal, mau secara material apa yang keberatannya? Ya salah satunya kita bicara soal pengangkatan kepala daerah yang kita harusnya merujuk ke pasal 18 di Undang-Undang Dasar. Otorita maksudnya. Ya, juga soal tadi APBN. Ini yang ngatur siapa? Kan harusnya kalau kita bicara 1-2 triliun saja di APBN, Undang-Undang APBN itu pembahasannya begitu detail antara pemerintah dengan DPR. Nah ini seperti apa kan belum diatur. Nah mestinya kan itu harus merujuk, tapi katanya mau dibuat dalam bentuk PP atau Perpres. Ini kan satu masalah yang saya kira perlu dikoreksi. Nah harapan kita dengan kita mengajukan uji formil itu, ini undang-undang dibatalkan. Ya. Baik. Makasih Pak. Sekarang giliran Arya Sinulinga, juru bicara Menteri BUMN. Juru bicara. Makasih Bang Karni, Pak Presiden ILC. Saya ini ada di sini kenapa coba? Orang Sinulinga? Enggak. Sampai di Jakarta ini, saya Sinulinga di orang Karo. Saya dulu SMA di Medan. Ikut UMPTN. Dapat yang terbaik, dapat ITB saya. Semua yang terbaik pindah ke sini, Bang. Iya, Jawa. Semua pindah ke Jawa. Habis di Jawa saya ngapain? Saya harus ke Jakarta lagi kerja. Bang Marwan Batubara. Batubara ini. Sumatera Utara juga. Ngapain sampai sini? Ngapain sampai sini Sumatera Batubara? Karena semua di sini, Bang, di Jawa ini. Semua pembangunan di Jawa ini. Sampai hari ini orang terbaik di kampung halaman saya pasti ke Jawa. Nah, datanya kita tambahin tuh. 90% uang beredar tuh Pulau Jawa, 70% di Jakarta. Nah, jadi gini loh. Tunggu Bang, saya belum selesai nih. Santai aja dulu. Saya ingin Artinya, menanggapi beliau yang ngomong nggak artinya dana yang ada itu tidak saya ini di menjadi sini masalah. ada Kalau kita mau karena di Jawa inilah semua pusat pertumbuhan. Orang terbaik lulusan dari USU pindah lagi ke Jawa. Yang tinggal siapa di sana? Nggak ada pembangunan, dikasih pembangunan pun yang terbaik semua pindah ke sini. SDM yang terbaiknya, saya udah pernah balik ke kampung halaman saya, tamat dari ITB, sebentar. Saya tamat dari ITB. Sebentar Bang, untuk bangun nih. Ya, Jawa ini Bang, di Jawa, saya ngomong Jawa. Saya sempat balik ke Medan lagi. Habis tamat dari ITB, kerja di Bandung, saya balik ke Medan. 6 tahun di Medan. Nggak bisa juga, karena anak kurang pertumbuhan bos. Balik lagi ke Jakarta ini saya. Dan banyak orang seperti itu. Dan artinya SDM terbaik kita akan terus pindah ke Jawa, pindah ke Jawa, pindah ke Jawa. Sampai hari ini nggak ada solusinya. Tidak ada solusi sampai hari ini. Katanya banyak solusi. Nggak ada sampai hari ini, mana buktinya. Tanya ya keluarganya Bang Marwan, kemana larinya? Ke Jawa juga, kalau pintar, kalau jago. Saya kira solusinya bukan mindahin ibu kota. Sebentar Bang, belum selesai nih. Bukan mindahin ibu kota. Enggak, sebentar, belum selesai. Ya. Ini kan artinya apa? Bahwa pusatnya semua itu, pembuat kebijakan, semua ini adalah sentralnya, pusatnya ada di Jawa.
Arahnya itu di Jawa. Kacamata itu kacamata Jakarta. Kita berkali-kali ngomong, teman-teman aktivis selalu ngomong apa? Ini semua kacamata Jakarta. Kacamata Jakarta. Sekarang saatnya Bandul itu pindah bro. Pindah ke Kalimantan, biar kacamatanya Kalimantan. Itu satu. Yang kedua, bos pasti hafal, ingat. Berapa banyak udah sumbangan Kalimantan itu ke kita di Jawa ini hidup. Kita bisa begini, sebuah pembangunan dari mana? Dari Kalimantan semua. Tadi dikatakan, berapa sih biaya untuk pembangunan? Bang? 600T. Dalam 6 bulan, Kalimantan Timur doang, batu baranya diekspor 100 triliun. Diambil tuh semua sumber daya alamnya. 6 bulan loh. 6 bulan 100 triliun. Kalau cuma 600 triliun bagi Kalimantan, itu kecil. Bagi Kalimantan. Sangat kecil. Hanya itu Kalimantan Timur loh. Saya belum ngomong Kalimantan keseluruhan. Dan mereka selama ini menyumbang Indonesia, menyumbang kita semua, menyumbang yang di Jawa ini pertumbuhannya, yang tadi 90%, itu dari Kalimantan. Ayolah, Bandul ini harus kita pindahkan. Kapan lagi pindahnya? Jangan bilang, belum saatnya. Kapan lagi bro? Usia gue udah 50-an nih sekarang. Walaupun masih muda gini gayanya. Kan gitu. Kalau Tapi, boleh, Bang, saya potong. sebentar bang, aku belum selesai. Ya, belum selesai. Artinya apa? Masih panjang ini, namanya juga ini. Jadi apa? Ini pergeserannya harus dipindah ke sini. Kita harus balikan lagi sumber daya alam ini yang kita ambil untuk bangun Jawa dan membangun kita semua. Kita pindahkan keluar ini. Kita pindahkan ke Kalimantan. Saatnya Kalimantan sekarang yang sumber daya alam. Saya katakan tadi, Kalimantan Timur dalam tempo 1 tahun, 6 bulan sudah mengekspor batu bara sebesar 100 triliun lebih. Kalau cuma 6 triliun bagi Kalimantan itu kecil. Bukan sesuatu yang besar. Karena sumber daya alam mereka sudah kita keruk dan kita bangun untuk Indonesia semua. Saatnya kita balikan lagi ke sana semua. Itu satu. Dengan kacamata menggeser pemerintahan. Menggeser pemerintahan supaya kacamatanya adalah kacamata itu. Dan tadi dikatakan, ini jangan segelintir elit. Pak Jokowi, ya memang harus presiden yang berpikir itu. Baru selesai, baru dikerjakan. Kalau bukan presiden yang berpikir, kalau saya yang berpikir, ya nggak sampai-sampai. Bang Marwan, emang siapa? Ya memang presiden lah yang harus memindahkan itu. Dan memang harus presiden yang punya ide itu. Dan harus presiden yang melaksanakan itu juga, mengeksekusinya. Kalau nggak siapa lagi? Kalau bukan yang pengambil keputusan tertinggi yang ngambil itu. Saya kira too much tuh. Loh, bukan tuh mas. Memang benar kok. Masa? Emang Anda siapa bisa memindahkan? Dalam arti, Enggak, gini bang. masalah Indonesia ini enggak cukup diselesaikan oleh seorang Bukan, presiden. loh saya bilang ini hanya bagian kecil. Itu Ya masalah udah, saya bilang. bagian kecil. Enggak, Lebaylah, Abang. ya enggak. Jadi kita geser lah sekarang Bandul itu. Kita geser sekarang Bandul itu supaya pemerataan terjadi, pemikiran kacamata adalah kacamata. Ya, kacamata. Iya, Jadi, Bang kacamata Karni, kalau terhadap boleh, kacamata saya Kalimantan. potong. Ada logika-logika yang menurut saya tidak tepat yang Ya, dibangun jangan, oleh ini Bang enggak. Arya. Ini Ya, wah, biar ini jalan udah dulu. ini Oke, gini. dulu. Logika kan itu kan logika Anda, logika saya kan juga. Udah saya Ya, katakan. saya kira gini Pak. Sebentar, Pak belum Arya. selesai. Ini kok semua tertarik ketika saya ngomong ya. Tadi saya belum tadi semua ngomong saya diam-diam aja. Saya tuh ngomong ini santai dong. Slow aja. Karena Ya. memang agak terganggu. Ya. Ya, saya lanjutkan Bang ya. Nah, Dia selesaikan dulu. saya selesaikan dulu. Jadi ini saatnya, momentumnya. Ada yang mengatakan sekarang kita corona. Hey, 16 triliun itu bertahap. Itu pembangunan, uang itu dipakai bukan dikantongi orang. Itu dipakai untuk pembangunan, untuk dan sebagainya. Akan banyak ekonomi yang bergerak dan berputar. Saya yakin yang namanya APBN sekian 100 triliun misalnya akan bisa berkembang 6 kali lipat. Dengan maksudnya yang lain investasi swasta dan sebagainya. Itu otomatis. Maka perkembangan 6 triliun itu akan membangun sebuah perubahan-perubahan juga secara ekonomi. Jadi jangan khawatir bahwa misalnya dulu kita ngapain bikin jalan tol? Ini lagi corona. Hey bos, di kampung halaman gue yang medan tebing tinggi yang biasanya 4 jam kami jalanin, kemarin cuma tinggal 40 menit. Karena dibangun jalan tol, banyak yang bekerja dan banyak yang terbantu sehingga gak perlu kami harus pergi orang kampung saya ke Jawa ini hanya gara-gara corona. Dan satu hal tahu apa? Saat ini corona terbesar, dampak ekonomi di mana? Di Jawa bos. Di Sumatera orang santai semua. Kenapa? Komoditi lagi naiknya tinggi-tingginya. Di sana corona akibat ekonomi karena corona nggak terasa bos. Karena apa? Kelapa sawit naik, karet naik,
batu bara naik di Sumatera itu pertumbuhannya tinggi, Bos. Kecuali Batam. Yang lainnya enggak. Yang terjadi itu, jadi sebenarnya khawatir ini adalah orang-orang yang di Jawa khawatir ini. Jangan-jangan teman-teman ini takut sebenarnya. Kalau dipindah ke Kalimantan, mereka nggak punya panggung lagi, Bos. Karena harus pindah ke Kalimantan sana gitu. Udah Bang, udah. Nah, ini kan hanya saya kasih Udah contoh. belum Ya, hanya kasih contoh bahwa ya ini jangan dikhawatirkan. Ini momentumnya. Tadi soal dikatakan bahwa kenapa bikin undang-undang turunannya PP dan Perpres? Ya di mana-mana baca undang-undang turunannya pasti PP dan Perpres. Nggak mungkin dalam undang-undang itu semua dituliskan seluruh regulasi. Saya rasa udah belajar lah kita itu, nggak usah ecek-ecek banget, kita nggak ngerti gitu loh. Nah, kemudian Ya. bagaimana pengalokasian anggarannya? Apakah akan namanya APBN? Pastilah disusun, diproses sesuai dengan undang-undang yang ada. Nggak mungkin di luar itu, gila apa? Ada undang-undang, ada APBN dibahas di luar dari undang-undang. Pasti membahas namanya APBN. Jadi udahlah, ini saatnya momentum bro. Gue pingin banget, jangan lagi semua kita pindah ke Jawa ini. Berikutnya nanti semua orang mengatakan, mari kita pindah ke Kalimantan. Makasih Pak. Ya, saya kira soal Pak Jokowi punya ide, apapun itu, oke, dia presiden, tapi dia tetap harus taat hukum. Aturan main ada. Anda bicara tadi PP. Antara PP dengan undang-undang, undang-undang lebih tinggi. Dalam undang-undang itu tidak ada perintah untuk pembangunan IKN. Tidak bisa PP tiba-tiba muncul mengalahkan apa yang diatur dalam undang-undang. Esensinya itu. Jadi kecuali, makanya sebentar dulu. Kalau Anda mau bangun, rubah dulu itu. Apa undang-undang tentang pembangunan jangka panjang itu baru bisa. Tapi kalau ini langsung. Jadi abang setuju kan? Ya? Abang setuju kan? Soal setuju atau tidak, saya tidak mengatakan Ya. sekarang ini setuju. Karena apa? Karena memang bukan waktu yang tepat. Yang kedua, Ya, waktu yang nggak dipindahkan itu apa? Kan tadi disebutkan pemerintahan, tapi ada yang bilang ibu kota negara juga. Saya kalau saya anggap yang lebih relevan itu bagi Indonesia adalah seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan tidak perlu jauh. Kalau Kan- dipindah ke sini aja di Jawa-Jawa juga, bro. Bukan, Nggak terjadi. bukan. Jadi soal Bandul itu udah Sebentar perlu dulu, kita pindahkan makanya ke Kalimantan. boleh saya sampaikan ya. Kalau Anda bicara mau mengembangkan daerah, kan caranya bukan satu-satunya dengan IKN. Tunggu dulu. Contohnya misalnya, barusan ini ada Mandalika. Di mana itu? Di Lombok. Anda misalnya mau mengembangkan, Pak Jokowi katanya mau stop import garam sejak awal pemerintahan. Kenapa tidak dana, kajian, pengembangan semuanya difokuskan untuk bagaimana kita swasembada garam misalnya. Anda bicara tadi saya sudah sebutkan listrik. Industri pindah ke sana. Kita Gini, punya, gini, bentar dulu. Ya kan? Kita punya sekian banyak kawasan ekonomi khusus. Ini harus ditata lalu direncanakan secara sistemik supaya menghasilkan. Kalau Anda membangun IKN, ada lapangan kerja, ada material yang dipakai. Tapi kalau Anda membangun industri, ditambah tadi yang dipakai untuk pembangunan itu ada orang bisa kerja, ada GDP yang bertambah gitu loh. Maksud saya, uang yang sudah terbatas ini kenapa tidak kita pakai secara efisien dan efektif? Kalau solusinya untuk pemerataan, ya Pak Jokowi kan bisa bilang mulai sekarang tidak ada lagi impor garam, tapi tidak cuma di mulut, tapi ada action di APBN. Gini loh. Ada anggaran bahwa nanti di namanya Madura, ya, itu dilakukan. Kalau kita misalnya mau mengembangkan plastik atau apalah namanya industrinya, atau mobil, ya kan, bangun tuh SMK di mana, di pulau apa, ya kan? Tapi kan nggak ada, cuma omong Nggak, aja gini, gitu. Tidak ada Gini dong. ya, Nah, bukan, banyak bukan. banget Ini- gini. Kawasan industri saya kira, kawasan ekonomi khusus paling banyak dibangun itu zaman Pak Jokowi. Tapi dari awal tadi saya menekankan ada prinsip sensitivitas di sini. Ketika pusat pemerintahan ada di Jakarta, daerah adalah halaman belakang, Pak. Jadi Kita ada tahu logika halaman yang belakang. aneh, Bang. Bentar Saya dong. kasih Saya belum contoh selesai. penelitian. Jadi Dong, kami gantian teman-teman dong. akademisi. Kalau sudah pindah Bang, ke kami Kalimantan meneliti, Timur, kalau abang ingin maka melakukan pemerataan, daerah di
Itu bukan Daerah memindahkan di luar wilayah Jawa administrasi. adalah halaman depan. Jadi wilayah administrasi itu tidak memberikan nilai value. Saya kasih tahu Bang. Pasti akan kita beda. ada punya penelitian. Ketika lu tinggal Kalau di Jawa, seandainya 500 ketika tadi lu atau tinggal di 600 Jawa, triliun Bang dengan Ali, lu di Kalimantan dipindahkan beda, ke Bos. Kalimantan. Ya, tapi Anda pernah jadi orang daerah nggak? Jangan. Anda pernah jadi orang daerah Abang nggak? nih kalau Nggak, dapil saya mau orang nanya. Jakarta, Loh, abang saya nggak dipilih lagi dia. Saya dari Kenapa? Kalimantan Utara, Bos. 17 orang, 11 Saya juta ngerti. orang akan Anda tenggelam tidak tadi. ngerti daerah. Malah pergi Anda ke nggak ngerti daerah. Kalimantan. Ini 11 orang Jakarta akan tenggelam jangan gimana dua. nasibnya? Tidak. Loh, Loh, Dipikirin. itu lain lagi, itu Maka- dipikirin bro. makanya saya bilang, dipikirin. Jadi, jangan Anda mikirin. lah. Nah, ini kan Anda ada yang intelektual, dipikirin. yang ya, akan Kak? dipindahkan Anda oleh intelektual, pemerintah itu tapi hanyalah tidak punya 500.000 sensitivitas. PNS. Cukup Saya dari awal bilang tadi 11 soal juta mau sensitivitas. kemana? Anda Jadi, intelektual, Anda cukup dulu, tapi cukup nggak dulu. punya sensitivitas. Saya tadi sudah jelas-jelas bilang. Tadi sudah disampaikan negara mau ini ngomong nih, berutang Bang. banyak pada pulau lain di luar Jawa. Ketika ibu kota pemerintahan ada di Jawa, daerah lain itu halaman belakang, Pak. Selalu yang akan dibangun itu halaman depan. Itu logika yang salah. Itu logika. Pak. Baik. Makanya Nggak. kita harapkan dengan pemindahan ibu kota, ya, halaman belakang yang selama Jadi ini gini loh. tertinggal dan dikeruk, Baik, dieksploitasi, itu akan Kita dirubah, based on data Udah, aja. akan tangkap. beda. Aku mau Poin- ngomong nggak? Poinnya udah tertangkap. Nah ini, jadi gini loh. Jadi kalau dikatakan bahwa ini dibangun, justru itu. Selama 5 tahun Pak Jokowi itu bangun apa? Kampung halaman saya jalan tol Sangalnya. Di 5 tahun Pak Jokowi bangun, uangnya dari mana Bang? loh, dari mana emang? Uangnya dari mana? Saya Dari tanya? mana? Uangnya Dari dari mana? banyak Uangnya sumber. Dari mana? Ya, Uangnya saya tanya dari mana? sumber. Uangnya itu Dari adalah mana? dari BI. Dari mana? Menjadi ventilasi ekonomi 800 Aduh, triliun. Bos, Dan nggak ada sekarang masalah. IMF sudah Tidak bilang, ada masalah. Tidak boleh Dengar lu. lagi. Dengar lu. Tidak Tidak boleh ada lagi. masalah. Selama Anda ini, Anda 5 dengar tahun dulu. bicaranya nggak ada Bayangkan, dananya. bayangkan Bang. Bayangkan Anda- selama ini uang kita keruk dari Kalimantan untuk bangun jalan tol di kampung halaman Kalau abang ini. gitu Papua dong Bentar, Bang, harusnya. ya. Bang, Bentar. Papua dong dipindahin Udah. ke IKN. Itu Anda udah ngomong tadi. Nah, makanya saya bilang dia Pindahinnya salah, ke Papua, salah berpikir. bukan Nah, gini, Kalimantan. belum selesai. Ya, cukup, ya. cukup. Saya dulu selesai Bang, sedikit lagi. Nggak, tunggu dulu. Terakhir Bang. Jadi gini, ya. Itu selama pembangunan terlihat bahwa ini belum maksimal. Maka pemerintah harus dipindahkan. Makanya dikeluarkan sejak ketika beliau menang langsung mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan adalah akan dilakukan. Nah, itulah jadi puncak dari seluruh pembangunan di daerah-daerah ini yang nggak pernah kami nikmati di daerah-daerah. Nah, Kalau itulah udah. yang dilakukan. Kita udah paham. Dari Jadi tadi gini, ada Bang Bang Arni, Arni, saya jawab itu, Bang Bang. Arni, saya ingin bantah sedikit saja. Kalau tadi kita dianggap tidak prioritas sama Kalimantan, sebetulnya kalau mau dipindahin dasarnya itu, Kalimantan memberikan, Papua lebih banyak memberikan kontribusinya. Harusnya ke Papua Oh, dong dia Nggak, pindahnya. Anda periksa data dong. Bandingkan Iya. Kalimantan dengan Papua dong. Iya, 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 iya. Oh, Jelas beda dong. Enggak, berarti Anda Itu datanya satu. nggak dapat. Yang kedua, Datanya salah dia. Yang kedua, Jadi gunung yang berapi, gempa bumi. Datanya Alasannya salah bukan dia. cuma itu, Nah, Bos. Datanya salah dia. Dengar, Ada. saya ingin Datanya katakan, salah dia. Ya, Iya, Jangan Pak katakan Sarwadi. bahwa abang yang datanya Boleh, Enggak, salah. datanya salah. Adi. Anda data Papua salah itu ada. lepas- Anda nggak cek. Abang harus marah. Anda nggak cek. Abang ngeri itu. Papua itu. Loh, itu jangan ketimpangan bandingin. terjadi. Jangan. Cukup, cukup, cukup. Ya, jadi saya kalau kita bicara mau mengembangkan daerah, itu kan bukan dengan IKN satu-satunya cara. Saya cuma menyampaikan yang lebih efisien dan efektif itu ada. Bukan kita bicara halaman depan atau halaman belakang. Yang penting kan komitmen dan pelaksanaan oleh pimpinan, pemimpin. Saya tadi kasih contoh, tidak mau impor. Itu kan yang ngomong Jokowi juga. Garam tadi. Kenapa Iya. tidak fokus? Salah satu contoh aja ini. Lalu tadi Mandalika bisa. Tapi Nggak kalau cukup, Bang. alasan Nggak cukup. Nggak makanya, cukup. Betul. Tidak tapi cukup. tidak dengan IKN. Nggak- Anda tadi Loh. bicara, tar dulu dong. Nggak cukup itu. Bisa. Anda tadi Makanya- bicara, tar dulu. Makanya harus Enggak. ibu kota pemerintahan Bang, dipindahkan. makanya Bang, dengar dulu Bang. Abang- Anda tadi bicara soal batu bara dapat sekian ratus triliun. Itu uang siapa? Negara dapat berapa itu? Loh, bukan soal Ya negara. kan, tapi itu bukan, artinya bukan maksud alam. maksud Alam saya soal Kalimantan. uang. Harus kita kembalikan. Soal uang Iya. itu tetap saja acuannya di APBN. Betul, setuju. Faktanya, dia Setuju. makanya tidak bisa dari uang ekspor batu bara itu Oh, Anda bukan. bangun. Bukan, Nah, artinya- makanya saya bilang. artinya tar dulu, realita. tar dulu. Realita Ya kita. kan, yang saya maksud adalah kalau memang uang Anda terbatas, hanya cukup untuk membiayai orang miskin yang kena COVID. Jangan memaksakan Loh, diri. siapa bilang kita masih bisa Mandalika, Bang? Abang lihat tuh. Wah, betul, Nah, tapi itu Mandalika loh. kita bicara, Tadi Anda bilang begitu. Kita bicara Mandalika satu-satu. itu gimana? Bukan maksud saya bicara Tadi uangnya Mandalika untuk gimana? betul untuk Betul, membangun kan? ini loh.
Betul. Benar kan? Dengar dulu. Benar dulu. kan? Enggak. Itu apakah untuk masalah miskin? Enggak kan? Karena Anda belum menangkap apa yang saya Bukan, maksud. karena Abang putar-putar. Bukan. Putar-putar. Bukan Enggak, begitu. cukup. Ya, cukup. oke. Ya, saya cuma mau Cukup. mengatakan gini, Bang. Kalau memang uang tahu sudah terbatas, Iya. sudah Bang. tahu begitu banyak defisit, jangan memaksakan sesuatu. Enggak, yang itu untuk di luar negara, untuk kemampuan. rakyat juga, untuk rakyat itu. Udah ketangkap. Yang saya ingin bertanya ke Anda satu. Anda dari tadi bilang Kalimantan itu hasilnya itulah yang membangun Indonesia. Jawa dan Indonesia. Nah, kalau begitu Anda melupakan Riau. Riau itu 5 pelita dibiayai oleh Bumi Riau. Gini Bang, aku hanya bilang bahwa ini perlu kita pindah Bandul itu ke luar Jawa. Ya kenapa nggak ke Riau misalnya? Nah, kan di pinggir kali. Kalau aku Bang maunya aku di Medan Bang. Aku maunya di Medan. Kita ketemu ALC yang akan datang. Kalau saya maunya ke Padang, Bang.